Sudan dulu pernah menjadi negara terbesar di Afrika, membentang dari gurun Sahara yang kering dan tandus di utara, hutan tropis dan padang savana di selatan. Pada tahun 2011, rakyat Sudan Selatan memberikan suara mereka. Lebih dari 98% memilih merdeka, dan dunia menyaksikan lahirnya sebuah negara baru, Republik Sudan Selatan. Apakah kemerdekaan Sudan Selatan karena keinginan rakyat Sudan Selatan, ataukah ada campur tangan asing? Video ini membahas bagaimana negara Sudan terbelah menjadi Sudan dan Sudan Selatan. Menurut Anda bagaimana? Jika Anda menginginkan diskusi, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Sudan dulu pernah menjadi negara terbesar di Afrika, membentang dari gurun Sahara yang kering dan tandus di utara, hutan tropis dan padang savana di selatan. Negara dengan sumber daya alam yang berlimpah dan sejarah panjang ribuan tahun. Negara ini bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa besar. Di sisi lain terus diguncang konflik tiada akhir. Di bawah tanah Sudan tersimpan emas, minyak bumi, tembaga, besi, hingga gas alam. Sudan pernah menjadi salah satu produsen emas terbesar di benua Afrika. Sumber daya alam ini yang seharusnya bisa membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Selain itu, tanah Sudan merupakan sumber pangan. Sungai Nil yang melewati Sudan memberi kehidupan bagi penduduk. Gandum, sorghum, kapas, hingga kacang tanah. Jika dikelola dengan adil, Sudan bisa menjadi lumbung pangan dan kekuatan ekonomi Afrika. Penduduk Sudan sebelum terbelah berjumlah 40.534.000 jiwa. Sensus terbaru berjumlah 47,9 juta jiwa. Sudan Selatan 11,9 juta jiwa. Sudan adalah rumah bagi dua dunia yang sangat berbeda. Di utara, mayoritas masyarakatnya beretnis Arab, berbahasa Arab, dan beragama Islam. Budaya mereka terkait erat dengan dunia Timur Tengah. Sementara di selatan, kehidupan berjalan dengan cara yang lain. Puluhan suku Afrika Sub-Sahara mendiami tanah luas ini. Dinka, Nuer, Shilluk, Bari, dan banyak lagi. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda, menganut agama Kristen, atau tetap memegang teguh kepercayaan leluhur mereka. Budaya mereka lebih dekat dengan Afrika Timur, seperti Uganda, Kenya, dan Ethiopia. Dua identitas, dua kebudayaan dipersatukan dalam satu batas negara bernama Sudan. Namun sejak awal persatuan ini sangatlah rapuh. Ketika Sudan merdeka pada tahun 1956, harapan akan sebuah persatuan lahir. Tetapi juga konflik besar yang tidak bisa dihindari. Selatan merasa terpinggirkan, identitas mereka ditekan, dan suara mereka jarang didengar dalam pemerintahan yang didominasi utara. Tidak lama setelah bendera baru berkibar,
api pemberontakan pun menyala. Perang saudara pertama meletus tahun 1955, bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan resmi. Pertempuran berlangsung lebih dari 17 tahun, hingga akhirnya perjanjian damai Addis Ababa tahun 1972 terjadi gencatan senjata. Di balik pertempuran ada satu hal lain yang memperkeruh suasana, yaitu minyak. Sebagian besar cadangan minyak Sudan justru berada di wilayah selatan. Perebutan kendali atas sumber daya ini menambah luka lama, membuat konflik semakin sulit dihentikan. Meski begitu, dunia internasional terus mendorong perdamaian, dan akhirnya pada tahun 2005 ditandatangani perjanjian damai komprehensif. Salah satu poin pentingnya memberi hak bagi Sudan Selatan untuk mengadakan referendum menentukan nasib sendiri. 6 tahun kemudian, pada tahun 2011, rakyat Sudan Selatan memberikan suara mereka. Lebih dari 98% memilih merdeka, dan dunia menyaksikan lahirnya sebuah negara baru, Republik Sudan Selatan. Sejak saat itu Sudan terbelah menjadi dua. Sudan di utara dengan identitas Arab Muslim yang kuat, dan Sudan Selatan di selatan dengan wajah Afrika Sub-Sahara, Kristen dan adat leluhur. Sudan Selatan bukan lahir karena cinta kebebasan, tetapi karena perebutan kekuasaan dan sumber daya. Agama, etnis, dan politik dibenturkan, dan dunia luar mulai masuk dengan dalih hak asasi manusia. Amerika telah lama menaruh perhatian besar terhadap Sudan Selatan sejak tahun 1990-an, bukan karena kasih sayang, tetapi karena kepentingan ekonomi. Perusahaan minyak besar mengincar sumur-sumur minyak di wilayah selatan, dan tekanan politik pun dimulai. Sudan dimasukkan ke dalam daftar negara pendukung terorisme. Ekonomi dijatuhkan, rakyat menderita, pemerintah tertekan. Dan saat itulah proposal pemisahan diajukan dengan topeng referendum demokratis. Tahun 2011, Sudan Selatan merdeka. Media merayakan, dunia tersenyum, Amerika bertepuk tangan. Setahun kemudian, semuanya hancur. Sudan Selatan meledak dalam perang saudara. Jutaan orang mengungsi, ratusan ribu tewas, dan sumber daya tetap mengalir ke perusahaan asing. Sudan Selatan merdeka, tetapi jalur pipa dan pelabuhan berada di utara. Dua negara saling bergantung, tetapi saling membenci. Siapakah yang menjadi penengah? Amerika, Israel, Inggris, dan perusahaan energi global. Mereka tidak menginginkan Sudan bersatu. Mereka tidak menginginkan Sudan menjadi kuat, karena dua Sudan yang lemah sangat menguntungkan. Sementara di utara, Sudan yang tersisa terus terhuyung. Ekonominya remuk. Sudan berkali-kali dilanda kudeta. Tahun 2019, rakyat menggulingkan diktator Omar al-Bashir yang berkuasa lebih dari 30 tahun. Banyak yang berharap ini titik balik menuju demokrasi.
Namun yang terjadi justru perebutan kekuasaan. Kudeta datang silih berganti, dan pada akhirnya kekuasaan jatuh ke tangan militer. Kota-kota besar termasuk Khartoum berubah menjadi medan pertempuran. Rumah sakit hancur, pasar terbakar, dan rakyat kembali jadi korban. Hari ini Sudan sedang berada dalam salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Jutaan orang mengungsi. Mereka kekurangan pangan, air bersih, dan obat-obatan. Organisasi internasional memperingatkan Sudan berada di ambang bencana kelaparan massal. Anak-anak menjadi kelompok paling rentan. Mereka kehilangan sekolah, rumah, bahkan orang tua. Padahal Sudan punya semua modal untuk sejahtera. Tanah subur, sumber daya alam melimpah, dan posisi strategis di Afrika. Tapi ketika kekuasaan lebih penting daripada rakyat, kekayaan berubah menjadi sumber kutukan. Sudan adalah cermin pahit bagi dunia bahwa kekayaan alam bukan jaminan kemakmuran jika tidak diiringi dengan keadilan, persatuan, dan pemerintahan yang bijak. Namun di balik reruntuhan kota-kota Sudan, masih ada doa yang terucap. Doa agar suatu hari nanti negeri ini bisa bangkit dari abu konflik, berdiri sebagai bangsa yang damai, dan benar-benar menikmati berkah tanahnya sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa berikan like, subscribe, tekan lonceng notifikasinya, dan berikan komentar Anda.